Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini kami ingin mempresentasikan tentang inovasi karya produk yang kami rancang. Dan nama aplikasinya ini adalah Send. Apa sih Send itu? Pertama-tama saya ingin menyebutkan anggota-anggota dari kelompok ini. Yang pertama yaitu ada Edelweiss Gloria Evata, ada Wildan Triashidi, ada Dwi Ananda Fatima, ada Yosua Jelian Vero, dan Ahmad Latansa. Saya ingin menjelaskan tentang orientasi produk. Dalam memudahkan kurir untuk mengantarkan paket ke tempat tujuan, aplikasi ini membantu kurir untuk memberi informasi kepada pengguna sebagai penerima paket bahwa paket telah diantar dan dengan kondisi baik dan tepat tujuan. Karena akses dari QR barcode yang hanya berisi data-data pemilik rumah atau dalam hal ini penerima paket. Mengapa kami merancang produk ini? Yang pasti karena masalah-masalah dalam jasa pengiriman barang. Yang pertama, antar ulang, yang paket akan dikirimkan ulang di hari berikutnya karena tidak ada penerima di rumah. Yang kedua, auto ops, yang artinya paket diserahkan kembali ke bagian yang menangani masalah. Yang kedua, BA, alias bad address, atau alamat yang diterima di paket kurang lengkap. Yang keempat ada box delay, paket tertunda karena alamat sulit ditemukan. Yang kelima adalah box undelivered, paket telah dikirim tapi tidak ada penerima. Yang keenam ada CC atau criss cross, yang artinya adalah paket tertukar. Yang terakhir ada consing unknown, yang artinya paket telah diantar sesuai alamat tetapi nama penerima tidak sesuai. Dan untuk fitur-fitur akan dibahas oleh teman kelompok saya. Berikut fitur-fitur dalam aplikasi Send. Yang pertama ini untuk kurir. Yang pertama ada fitur scan QR barcode. Fitur ini dibutuhkan ketika kurir telah sampai di alamat tujuan. Kurir akan menggunakan fitur scan ke barcode yang telah disediakan di alamat penerima untuk menampilkan informasi terkait penerima paket. Yang kedua ada kamera pada aplikasi. Kamera yang terdapat di dalam aplikasi memungkinkan kurir untuk menggunakan fitur scan ke barcode sehingga kurir dapat mengakses informasi dari penerima. Ini kurang lebih dari fitur yang ada di dalam aplikasi ini untuk kurirnya. Kemudian ada fitur-fitur dalam aplikasi ini yang dikhususkan untuk penerima paket. Yang pertama ada input data receiver. Aplikasi ini memungkinkan menyimpan data pengguna yang di sini sebagai penerima paket dan disimpan ke pangkalan data. Yang kedua ada fitur notifikasi, berfungsi sebagai pemberitahuan saat paket penerima telah tiba di alamat penerima. Berikut dengan informasi dari kurir dan jasa layanan pengiriman apa yang dipakai. Yang ketiga ada barcode. Barcode dibutuhkan untuk menyimpan seluruh informasi terkait pengguna sebagai penerima paket. Dapat dicetak menyesuaikan terms and condition yang disertakan ketika pengguna menyelesaikan pengisian data. Kurang lebih seperti ini kalau misalkan kita udah cetak scan QR barcode-nya itu, nanti terms and condition-nya akan disertakan di laporan untuk gimana cara kerjanya juga. Berikutnya dibacakan oleh teman saya, Ana. Selanjutnya ada keunggulan dari aplikasi Send.
Yang pertama, itu lebih efisien. Kurir tidak perlu memanggil penerima dan menunggu hingga penerima keluar untuk mengambil paket. Jika penerima sedang berada di luar daerah, aplikasi ini akan memudahkan kurir untuk mengantarkan paket sehingga meminimalisir masalah-masalah pengiriman. Yang kedua aman. Karena QR barcode yang berisikan informasi penerima telah disediakan sehingga tidak perlu khawatir terjadi kesalahan pada alamat pengiriman. Yang ketiga, kenyamanan. Penerima paket menggunakan cara konvensional dapat mengganggu aktivitas, mempercepat kerja kurir dalam mengantarkan barang. Selanjutnya ada cara kerja aplikasi. Yang pertama, cara kerja SEN pada saat pengguna mengunduh SEN, sistem akan meminta persetujuan pengguna untuk mengakses kamera guna mengakses barcode di alamat tujuan. Pada saat pengguna mengunduh SEN, sistem akan meminta persetujuan pengguna untuk mengakses galeri dan dokumen guna melengkapi data pribadi. Yang kedua, perolehan dan pengumpulan data pribadi SEN, mengumpulkan data pribadi untuk keperluan pengiriman barang. Data pribadi yang akan dikumpulkan adalah informasi terkait registrasi untuk dapat menggunakan aplikasi SEN. Pengguna akan diminta untuk membuat akun dan berpartisipasi dalam kontak tracing. Data yang dibutuhkan antara lain, yang pertama, nama lengkap, kedua, tanggal lahir, ketiga, nomor handphone, keempat, email, kelima, alamat lengkap, keenam, foto KTP, ketujuh, tanda tangan. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Yosua. Next. Informasi dan data perangkat SEN akan menyimpan informasi dan data perangkat selama SEN terunduh. SEN juga akan menyimpan informasi atau data akses saat pengguna menggunakan SEN, seperti akun, akses kamera, galeri, dan dokumen. Akses pada perangkat SEN akan meminta izin kepada pengguna atau yang biasa disebut kurir untuk menggunakan kamera, galeri, dan dokumen saat pengguna menyimpan barcode untuk dicetak. Mengunggah dokumen guna melengkapi pengisian data pribadi, SEN tidak akan mengambil atau menggunakan informasi, data, atau dokumen lainnya selain dipilih oleh pengguna. Terus, jika pengguna atau kurir masuk ke menu scan QR Code, SEN akan membaca QR Code melalui kamera yang ada pada perangkat. Setelah QR Code terbaca, SEN akan menutup kamera dan menuju ke halaman selanjutnya. Pada halaman selanjutnya, SEN akan menampilkan data pribadi penerima paket dan memverifikasi bahwa paket telah sampai. Pemberian akses pada kamera yang ada di galeri perangkat atau pengguna kurir dibutuhkan agar dapat membaca QR Code melalui kamera yang ada pada perangkat saat pengguna menggunakan fitur scan QR untuk melakukan verifikasi bahwa paket telah diantar ke alamat tujuan. Demi keamanan pengguna dan masyarakat, pengguna diharapkan memberikan izin akses atas perangkat pengguna, membatalkan izin atas akses perangkat yang digunakan oleh SEN kapanpun melalui menu pengaturan atau setting yang terdapat dalam perangkat pengguna. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Kemudian kami akan menampilkan poster yang telah kami buat untuk produk inovasi kami.